Kita harus selalu ingat untuk membangkitkan niat dan pikiran baik saat memiliki jalan jodoh untuk menolong orang yang kesulitan. Kita harus segera bersumbangsi. Inilah yang Buddha ajarkan kepada kita. Asalkan ada orang yang membutuhkan, kita hendaklah bersumbangsi dan berdana. Kita hendaknya bersedia bersumbangsi dan berdana bagi orang-orang yang kurang beruntung, baik yang hidup kekurangan dalam jangka panjang, mendadak dilanda bencana, maupun jatuh sakit saat kekurangan. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Selain bersumbangsi sendiri, kita juga harus mengajak orang-orang untuk bersumbangsi bersama. Jika semua orang bersedia bersumbangsi, semua makhluk akan hidup tentram dan tenang. Jika bisa demikian, orang yang kekurangan akan tertolong, dan orang yang bersumbangsi akan memperoleh kekayaan. Mereka disebut orang yang kaya, karena mereka kaya akan kekuatan, cinta kasih, dan barang bantuan, serta bersedia bersumbangsi. Orang seperti ini memiliki cinta kasih dan kekayaan batin yang berlimpah. Ada pula orang yang kaya materi, tetapi miskin batinnya. Meski sudah memiliki segalanya, mereka tetap merasa tidak puas dan selalu menginginkan lebih banyak. Saat melihat orang yang menderita, mereka tidak bersedia bersumbangsi ataupun berdana sedikit pun. Hati mereka penuh pertentangan karena berpikir, saya begitu kaya, jika berdana sedikit, saya malu. Jika berdana banyak, saya tidak rela. Karena itu, mereka memilih untuk menutup mata dan mengabaikannya. Meski orang-orang seperti ini memiliki kekayaan materi yang berlimpah, tetapi sesungguhnya batin mereka sangat miskin. Orang yang kaya batin belum tentu memiliki kekayaan materi, asalkan berniat dan bersedia bersumbangsi. Itulah orang yang kaya batin. Lihatlah orang-orang di Myanmar. Meski diri sendiri hidup kekurangan, mereka bersedia menolong sesama. Di Myanmar, terdapat kisah segenggam beras. Terjangan badai Nargis pada tahun 2008 menimbulkan kerusakan serius bagi Myanmar. Pasca badai, Insan Tzu, Taiwan dan Malaysia bersama-sama menjangkau Myanmar. Relawan kita berbagi dengan mereka bahwa Tzu berawal dari 30.000 rumah tangga yang menyisihkan 50 sen ke dalam celengan bambu setiap hari. Relawan kita juga berbagi tentang bantuan yang diberikan Tzu di berbagai negara. Warga setempat takjub saat mendengar bahwa dengan menyisihkan 50 sen ke dalam celengan setiap hari, setiap orang dapat menolong sesama. Insan Tzu berbagi celengan bambu kepada warga setempat. Setiap korban bencana sangat tersentuh.
dan mulai menyisihkan uang ke dalam celengan. Namun, ada sebagian orang yang tidak mampu menyisihkan uang koin. Karena itu, mereka memutuskan untuk menghemat beras demi menolong sesama. Setiap hari, mereka menyisihkan segenggam beras saat akan masuk untuk menolong orang yang membutuhkan. Inilah asal mula celengan beras. Praktik celengan beras berawal dari Myanmar. Semangat ini terus menyebar hingga setiap keluarga di desa itu mempraktikannya. Mereka menghimpun beras sebulan sekali. Setiap kali, setiap keluarga membawa sekitar 1,5 guci beras yang beratnya lebih dari 3 kilo. Dengan adanya lebih dari 1.000 keluarga, beras yang terhimpun lebih dari 3.000 kilo. Beras yang terhimpun setiap bulan, bagaikan sebuah bukit, dan tidak bisa dibedakan beras mana merupakan donasi siapa. Ini bagaikan tetes demi tetes air yang mengalir ke lautan yang luas dan menyatu. Dengan menghimpun segenggam demi segenggam beras, mereka bisa menolong orang yang membutuhkan di desa mereka. Bahkan bisa menolong warga desa lain. Inilah kekuatan segenggam beras. Ada pula seorang petani yang bukan orang berada, tetapi turut menyambut semangat celengan bambu dengan mendonasikan 50 kiat setiap hari. Setiap hari, dia memasukkan 50 kiat ke dalam sebuah kaleng ataupun sebuah kotak. Rumahnya sangat bobrok dan sering bocor saat turun hujan, sehingga uang kertasnya menjadi lembab. Istrinya berkata, "Kami sering menjemurnya di bawah sinar matahari. Jika setelah dijemur masih lembab, kami akan menyetrikanya. Selang berapa waktu, kami akan menjemur dan menyetrikanya." Uang yang disisihkan itu akan digunakan untuk menolong orang yang membutuhkan. Karena itu, meski membutuhkan uang, mereka tidak akan menyentuh uang itu. Mereka sangat disiplin dan jujur. Jadi, tidak peduli mereka kaya atau miskin, saya sangat kagum pada niat baik mereka dan menghargai benih-benih cinta kasih ini. Meski kekurangan secara materi, mereka memiliki batin yang kaya. Mereka juga bisa menolong sesama. Orang yang bisa menolong sesama adalah orang yang memiliki kekuatan cinta kasih. Dengan menghimpun beras, mereka juga bisa menolong banyak orang. Dalam jangka waktu yang panjang, mereka menyisihkan beras setiap hari tanpa melewatkan 1 hari pun. Mereka terus bersumbangsi dengan menyumbangkan seguci demi seguci beras. Bukankah mereka merupakan orang terkaya? Berkat sumbangsi mereka, kebutuhan kaum lansia terpenuhi dan para janda dapat membesarkan anak mereka. Seiring berlalunya waktu, selain dapat memenuhi kebutuhan keluarga sendiri, mereka juga dapat menolong keluarga lain.
semua orang menghimpun kekuatan, dan seluruh warga desa hidup harmonis. Ada yang bersumbangsih dengan cinta kasih, ada pula yang menerima dengan rasa syukur. Jadi, seluruh desa penuh dengan cinta kasih dan rasa syukur. Bukankah kebahagiaan terbesar ialah saat semua orang hidup damai dan sejahtera serta memiliki cinta kasih, kebijaksanaan, berkah, dan pahala yang berlimpah? Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.